Coba lihat apologetnya rata-rata. Apologetnya si Agatha cari laki di TikTok. Ya kan? Minta duit buat botok. Ngakunya dari ortodok padahal kita kotok. Ya kan? Si RK Malam ada uang Nenek lagi. Rifa. Dan dulu, Kenapa kau Dina Wijaya buka. curhat? Diam dulu, jangan ganggu. Dina Wijaya buka celana Kasihan dalam sama sekali lagi mukanya. bela Nandar karena mencret dia sama di mata pisau. Dari mana Semua Pak Aris? yang di perjanjian lama, sebentar saya jelaskan ya. Semua yang tertulis di perjanjian lama itu fakta sejarah. Jadi Alkitab itu tidak akan menyembunyikan kebenaran. Apa yang terjadi dengan para hamba-hambanya, nabi-nabinya, baik itu hal yang buruk dan yang baik terjadi ada di dalam hidup mereka, itu ditulis supaya apa? Supaya kami itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sekalipun itu nabi. Nah, apa hikmahnya Tuhanmu menceritakan tentang orang menjamah payudara? Hikmahnya apa? Makanya baca itu secara konteks supaya kamu Ya, tahu makanya apa. saya tanya, apa hikmahnya Tuhanmu menceritakan laki-laki yang menjamah-jamah puting susu? Itu apa hikmahnya? Ya, makanya itu dipahami dulu apa di situ mau diajarkan apa Ya, di makanya situ. saya tanya, aku kamu makanya ke saya. Saya kan tanya sama kamu bilang ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jeder kon. Mudah-mudahan banyak yang mualaf dari perdebatan ini karena saya tidak menyampaikan hujatan, saya menyampaikan bukti dan fakta berdasarkan original teks. Ya. Teman-teman yang tadi tuh Lukas 10 nomor 1, teman-teman saya tunjukkan ya. Lukas 10 nomor 1. Sebentar, kacamata saya mana nih? Kalau saya kan nggak ngarang-ngarang gitu kan, itu ada ayatnya. Nah, teman-teman cari di Google, namanya Greek Bible, ya. Nah, teman-teman cari ya. Nah, ini nanti saya buktikan ya, yang Matius 17 coba ada nggak di sini. Nah, teman-teman, ini yang namanya
The Online Greek Bible, Lukas 10 nomor 1 ya. Nih teman-teman, Ebdomekonta itu artinya 70, duo, dua. Tuh, ini aja dalam original teksnya aja tambahan. Oke, sekarang kita cek ayat tambahan yang kosong di dalam Matius. Coba Matius 17. Matius 17 ayat ke-20 dulu, coba ada nggak ya di sini ya? Kita coba nih. Teman-teman cek ya, ini The Online Greek Bible namanya. Nah, tuh teman-teman ya, Matius 17:20 itu ada ayatnya. Coba kita ganti jadi 21. Nah, tinggal ganti aja 21 teman-teman ya. Tadi 20 ada ayatnya. Ini namanya The Greek Online Bible ya, Greek Bible Online. Nah, kita go ya, Matius 17:21. Kita go ya, ada nggak ayatnya? Oh, nggak ada teman-teman. Nggak ada tuh. Tuh, nih. Tuh, teman-teman ya. Have you conscious contributed? Nggak bisa, nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya tuh. Teman-teman ya, Matius 17:21 apa? How to browse and share the online Greek New Testament, nggak ada. Coba kita ganti jadi Matius 17:20. Nah, ini teman-teman bagus ini buat debat ya. Para debater yang belum tahu ini silakan, bagus ini. Nah, kita buka nih Matius 17:20. Kalau Matius 17:20 ada. Nah, nama websitenya The Online Greek Bible. Ya, coba ini sebentar ya, aku bukakan dulu Matius 18 nomor 10 coba. Tadi kan yang kosong 11 ya. Nah, teman-teman lihat ya. Tuh, Matius 18:10 ada. Coba ayat 11-nya ada apa enggak? Nah, kita go, ada enggak? Enggak ada. Matius 18:11 kosong. Oke. Kalau dalam Bible ada enggak? Kalau di dalam LAI ada. Kalau dalam LAI kita buka, sebentar nih ya, satu lagi nih. Kalau dalam LAI coba kita buka Matius 18 nomor 11. Ada. Ada. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, kita lihat nih, ini ayat asli atau palsu. Tafsiran Yerusalem. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli. Makanya di sini nggak ada tuh. Nah, jadi yang asli itu hanya Quran. Ya. Jederkon, bobok si Robert. Segala kuasa di komal ini aku berikan kepada Bunda Gembala. Boleh kiranya Bunda Gembala memberikan ilmunya. Ya, mudah-mudahan Bunda Gembala yang sekarang sedang berada di NTT, Ternate ya, Ternate Maluku ya, Ternate itu Maluku ya, di Maluku Utara. Mudah-mudahan sehat selalu dan memberikan ilmunya. Tuh, kalau saya fakta ya teman-teman ya. Rifa, sudah moderator belum? Udah. Oke. Cedirkon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya. Apa ya? Sebenarnya mungkin kalian tuh kesel lihat. Nandar, kenapa sih debat sama Robert Lele? Teman-teman dengarkan baik-baik. Kalau kalian tidak menyaksikan bagaimana kaum kufar itu mempermalukan agamanya, ya menunjukkan kebotolannya. Bagaimana caranya kita bisa membuktikan kalau mereka itu adalah orang-orang tersesat, lagi jahat, dan orang-orang yang memiliki hati yang busuk. Dari mana kita tahu itu coba? Maka kita harus menyaksikan dulu kebotolan mereka. Dengan cara berdebat dengan mereka, maka teman-teman melihat sendiri bagaimana orang Kristen itu tidak ada satupun yang berdiskusi dengan kita itu membawa ilmu pengetahuan. Ya, tidak ada yang membawa ilmu pengetahuan. Nah, ayat persusuan itu saya bingung. Apakah minum susu itu harus mengisap di puting susu? Enggak juga. Otak mereka itu otak amsal aja. Maka seperti Nandar bilang tadi, mereka memaksakan otak kotor mereka kepada kita. Padahal nggak ada di antara ulama kita memahami seperti itu. Karena di dalam Islam sendiri, konteks ayat itu berbicara tentang bagaimana supaya
suami dari Suhailah tidak cemburu kepada Salim lagi. Salim yang adalah anak angkat dari Suhailah. Bagaimanapun juga tidak memiliki nasab bersama Huzaifah yang adalah suami dari Suhailah. Huzaifah itu sahabat Rasul, teman-teman. Dan kalau memang kan bayangin lah, kalau memang Salim itu ngenyot ke teteknya Suhailah, pasti sudah diceraikan si Suhailahnya sama Huzaifah, dan Huzaifahnya pasti keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia cemburu sama istrinya, tiba-tiba istrinya disuruh TTI gitu. Ada ya kalian? Oten itu otaknya kotor, guys, kotor otaknya, penuh dengan biji kemuliaan. Otaknya itu penuh dengan biji kemuliaan. Makanya mereka itu, di otak mereka itu yang ada adalah kelamin saja. Ya, kita mau bahas konsep ketuhanan, mau bahas kitab suci, mau bahas hukum-hukum, ujung-ujungnya nanti mereka apa yang dibahas sama mereka? Kalau bukan selangkangan, kalau bukan kelamin, payudara, kalau enggak persenggamaan. Misalnya begitu, rata-rata kan begitu mereka itu. Bahas konsep ketuhanan yang ditanya bidadari 72 biji. Bahas tentang kitab suci yang ditanya tentang ayat persusuan. Kenapa? Otaknya otak amsal. Otak amsal aja isi otaknya itu. Otak-otak pesundal gitu loh. Sorry ya kalian lihat, aku udah beli lampu gede tadi teman-teman, cuman belum dipasang lampu 50 wattnya. Nanti aku pasang 50 watt biar terang benderang, jadi nggak pakai ring light gini ya, karena itu cuman aku doang ya. Jadi oten-oten itu karena mereka itu di surganya tidak ada kawin mawin dan di surganya tidak dijanjikan kenikmatan, makanya mereka berburu kenikmatan dulu di dunia, guys. Ya, karena nanti kata Uti Watimena, mereka nggak punya kelamin lagi di surga. Mereka cuma nyanyi-nyanyi doang. Jadi karena mereka tahu nanti di surganya membosankan, dipuas-puasinnya lah sekarang. Makanya mereka banyak selingkuh, kumpul kebo, amsal ria, ngamsal, ya, kan gitu. Kenapa? Karena mereka nanti tidak akan menikmati hubungan dengan suami istrinya. Jadi dipuasin dulu di dunia ini sama mereka, gitu. Beda dengan kita, ya. Beda dengan kita umat Islam. Kita kalau mereka kan gitu ya. Nanti kan mereka tuh udah tahu ya, aduh di surga gua besok gua nggak kawin nih, udah gua puas-puasin dulu lah kawin, ya kan, dipuas-puasinnya lah kawin dulu, kawinnya sama pesundal gitu ya kan. Makanya prostitusi itu kebanyakan dari mereka, melegalkan mereka, narkoba juga mereka. Kenapa? Ya, karena di surga nanti nggak enak lagi, guys. Di surga nanti mereka bernyanyi-nyanyi sampai nyanyi sejam, berhenti, ganti lagu. Dari malam kudus udah habis, ganti lagu. Pilihan Yesus tidak berubah, ganti lagu lagi. Suka-suka Tuhan saja, ganti lagu lagi. Tak Tuhan kita, Tuhan tak punya tangan lagi, ganti lagu lagi. Jadi begitu terus, ya kan, nyanyi aja terus sampai sakit-sakit dia pinggang kan. Jadi karena mereka sudah tahu kalau itu akan membosankan, makanya mereka melakukan aksi ngamsal berjamaah gitu loh. Ngamsal berjamaah di dunia. Jadi wajar kalau kita bahas konteks ketuhanan yang ditanya dari 72. Kita bahas tentang kitab suci yang dibahas ayat persusuan. Padahal ayat perputingan tuh ada di kitab mereka semua. Iya. Di jamaah. Temanya itu Al-Quran atau Bible kitab palsu, yang ditanya hadis. Itu kan hadis tuh, hadis persusuan. Makanya gue bilang, apapun temanya, pokoknya payudara nggak boleh hilang di otak mereka ya, Nandar. Sorry Lu nih, mau bahas konsep aku ketuhanan. kelas kem ya, aku belum makan nih. Iya. Belum makan dulu ya, sorry kalau Nandar, lu dengar Nandar ya. Ya. Lu bahas sama Oten misalkannya tentang kitab suci, pasti mereka tuh nggak jauh dari payudara gitu loh. Pasti dibahas tuh payudara nanti. Gitu mereka itu. Iya, itu Pokoknya aja nggak jauh andalan dari itu. Nggak ada yang perputingan, lain. kalau nggak kelamin sebesar keledai. Pokoknya kalau nggak bahas pertetean, pokoknya teman-teman Oten kita itu kalau nggak bahas pertetean, kalau nggak bahas perkelaminan, ngamsal aja mulu yang dibahas. Karena otaknya udah penuh dengan, karena nanti lu bayangin Nandar, di dunia udahlah hidupnya nggak enak, masuk surga taunya surganya nggak enak, membosankan, ya udah dihabisin lah. Ayo guys, puas-puasin kita, mabok, bener kan? Yang mabuk kan gara-gara sebotol anggul, kan mereka yang mabuk. Nah, ayo be, mereka jugluk mereka. Jadi inilah ketika mereka itu nanti di surganya tahu kalau surganya membosankan, makanya mereka puas-puaskan di dunia gitu. Kenapa? Karena mereka tahu nanti di surganya mereka tidak punya kelamin lagi.
Otaknya kalau bukan vagina, penis, kalau enggak puting susu. Gitu aja di otak mereka itu. Serius. Karena mereka itu orang-orang yang ya otaknya udah mesum. Karena Pak nabi-nabi di kitabnya aja mesum semua kok. Hosea bersundal, Daud ngambil bini orang. Bahkan Abraham dikatakan berzina itu karena poligami. Udah pokoknya intinya begitu ya. Intinya teman-teman Oten itu kalau tidak perputingan, kalau bukan puting yang dibahas, kalau nggak selangkangan, itu aja. Apapun tema kita, ayo kita bahas konsep ketuhanan. Pertanyaannya apa? Surga 72 bidadari. Ayo kita bahas kitab suci. Apa yang dibahas? Ayat persusuan. Ayo kita bahas hukum-hukum tentang ini. Yang dibahas apa? Jamah-jamah payudara. Ya karena ada di kitabnya begitu. Mau diapain? Kita nggak masalah sih. Emang otaknya udah kotor oten-oten itu. Kenapa? Ya roh Tuhan yang di dalam lubang hidung mereka itu adalah ternyata setan yang dalam lubang hidung kita. Buktinya apa? Kita mampu mengendalikan setan dalam lubang hidung kita. Roh yang dalam dirinya yang adalah Tuhan tidak mampu mengendalikan mereka. Begitu Nandar ya. Di oten-oten itu otaknya kalau bukan celana dalam. Contoh, coba lihat apologetnya rata-rata. Apologetnya si Agatha cari laki di TikTok. Ya kan? Minta duit buat botok. Ngakunya dari ortodok padahal kita kotok. Ya kan? Si RK Malam ini Rifa. Kenapa kau curhat? Diam dulu, jangan ganggu. Dina Wijaya buka celana dalam sekali lagi bela Nandar karena mencret dia sama di mata pisau. Apa yang mencret itu ini Rifa Alkitab itu ketika mencatat semua yang di perjanjian lama, sebentar saya jelaskan ya. Semua yang tertulis di perjanjian lama itu fakta sejarah. Jadi Alkitab itu tidak akan menyembunyikan kebenaran. Apa yang terjadi dengan para hamba-hambanya, nabi-nabinya, baik itu hal yang buruk dan yang baik terjadi ada di dalam hidup mereka, itu ditulis supaya apa? Supaya kami itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sekalipun itu nabi. Nah, kalau kamu mempick up ayat tentang ada persundalan, terus ada menjamah, semua itu ada hikmatnya ditulis supaya diajarkan kepada apa hikmahnya? Apa hikmahnya Tuhanmu menceritakan tentang orang menjamah payudara? Hikmahnya apa? Makanya baca itu secara konteks supaya kamu tahu. Makanya saya tanya, apa hikmahnya Tuhanmu menceritakan laki-laki yang menjamah-jamah puting susu? Itu apa hikmahnya? Ya, makanya itu dipahami dulu apa di situ mau diajarkan apa di situ. Makanya saya tanya, kamu makanya ke saya. Saya kan tanya sama kamu bilang ada hikmah. Jadi, apa hikmahnya Tuhanmu menceritakan tentang orang yang menjamah puting susu? Itu hikmahnya apa? Nah, sekarang itu kan tadi kamu hanya menyebutkan saja, diajarkan menjamah buah dada. Oke, sekarang kita buka di mana ayatnya supaya 600-an, 500-600-an penonton ini juga bisa belajar. Kira-kira di mana yang saya ayatnya tanya itu apa hikmahnya Tuhanmu menceritakan tentang laki-laki yang menjamah puting payudara orang tuh? Apa hikmahnya? Mana ayatnya supaya Yeskiel pasal 23. Yeskiel pasal 23 satu pasal kamu baca. Baik, Yeskiel. Jadi kita buka, gampang. Silakan dibuka. Makanya jangan curhat saja, kasihan. Waduh. Dibukakan yang tertulis di dalam kitabnya, malah. Oke. Supaya kita Silakan dibacakan Yeskiel pasal 23 satu pasal, satu perikop kau baca. Oke, baik ya. Sebentar. Karena ini
Ini berbicara tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh Apa umat hikmahnya Tuhanmu menceritakan Israel? ukuran Baik. kelamin laki-laki itu sebesar punya keledai dan pancaran maninya seperti punya kuda, itu gunanya apa? Ya, oke, ya. Sebentar, santai. Santai ya. Dari tadi saya santai kok. Karena tadi kamu menarasikan bahwa di ajaran Gak Kristen usah banyak cerita, gak usah banyak curhat. itu Jelaskan bicara saja apa mengajarkan hikmahnya. tentang perselangkangan. Jelaskan apa hikmahnya Tuhan Tapi kamu- menceritakan ada ukuran kelamin sebesar punya keledai dan pancaran air maninya seperti punya kuda. Oke. Sebentar. Di mana tertera ayat itu? Yeskiel 23. Kan suruh baca kalian kan. Parah kalian ini mah. Macem. Omong kosong aja kamu. Kitab kau berarti omong kosong. Mau kurang ajar kali dia nih, masa kitabnya dibilang omong kosong? Nggak ada adab uten-utennya, kitabnya dibilang omong kosong loh. Jadi Tidak pernah diajarin seperti itu. Baca kitabmu. Aku bertanya, apa gunanya Tuhan kau menceritakan ukuran kelamin orang itu sebesar punya keledai? Tidak Gunanya ada apa? dalam hikmahnya? kitab kami. Baca Yeskiel 23 ayat Coba 20. baca di situ. Kamu yang Kok aku menambah-nambah yang kau kamu. suruh, kau yang mau menjelaskan, aku pula yang menjelaskan. Ya ada aja kau ini. Takut kau baca, jijik kau baca. Sekalipun otakmu ada. Nih, kau baca nih ya, aku bacakan. Nih, aku bacakan. Mengerti Diam dulu. kami. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Ini terjemahan baru. AYT, ia bernafsu kepada para kekasihnya yang auratnya seperti aurat keledai, keledai yang air maninya seperti air mani kuda. Kau bilang Diberkatilah bilang nggak ada engkau tadi. menambahkan firman Tuhan. Nih, kau tengok nih. Kau bilang nggak ada tadi. Tidak Nih. ada. Ini apa ini? Hanya kamu Ia yang birahi, menambah-nambah ia itu. bernafsu kepada para kekasihnya. Oh, kok Tidak kau ada menambah? itu. Ya kau baca sudah. Berbahagialah engkau. Engkau akan Kau baca diberkati. sudah. Kok berbahagia apa kau ini? Ah, Iya. hai. Sekalipun otakmu ada, tapi engkau tidak bisa mengartikan. Kalau ngomong naik ke atas pasti kalau nggak Ya. sehat, kalau nggak bijak. Jadi Rifa dan Yonatan Nandara Endang Sunandar. Jelaskan apa hikmahnya Tuhanmu menceritakan alat kelamin sebesar punya keledai. Jadi- Bertanya kok dari tadi itu aja 10 kali lo orang bertanya ya. nggak dibahas-bahas. Yeskiel 23 ini kan berbicara tentang dosa-dosa perzinahan daripada bangsa Israel, di mana mereka itu kan meninggalkan Tuhannya dan mereka itu kan menyembah berhala, ya. Makanya ini yang tertulis ini itu alegoris, ya. Yang Namanya- kutanya itu hikmahnya ini- apa? Kau ngerti nah, artinya ini nggak namanya hikmah pertanyaanku? umpam- Kau ini- bilang tadi kan dengar, kitab kau ada hikmah. Apa hikmahnya Tuhan kau menceritakan biji Oke. kelamin sebesar punya Jadi- keledai itu gunanya apa? Ya. Apa manfaatnya Ya. buat peradaban? Makanya jadi orang itu pintar dan cerdas dulu nenek-nenek. Jelaskan sama kami yang Iya, pengen oke. mendengar ini. Apa Baik. gunanya Tuhan kau menjelaskan kelamin itu segede punya keledai biji pelernya? Apa gunanya? Jadi Yeskiel ini dia menuliskan ini satu teguran Tuhan buat bangsa Israel. Karena mereka itu punya nafsu seperti yang kamu bacakan itu, artinya nafsunya besar, ya, hidup di dalam perzinahan, kenajisan. Mana nafsunya yang besar? Biji pelernya ini- yang besar itu kau pun baca nggak jelas. Kau bilang biji, kau tengok itu bijinya Ya. yang besar, bukan nafsunya. Kau baca deh ke-20 ini aku Ya, bacakan kau. makanya karena kamu Kok itu kitab kau saja otakmu kau pelintir loh, Eh, bukan makanya otak. otakmu Ia itu kan birahi otak kepada kawan. selangkangan. Loh, bukan yang selangkangan otak kitab punya selangkangan itu selangkangan. kamu, sehingga ketika kamu Loh, kok kitab ya, kau di sini? menafsirkan, Nih, kau tengok kamu nih. menafsirkan Aku nggak menafsir, ayat nih. ini. Ini kau dengar baca dulu. ini nih. Kamu Kenapa kau nggak baca ini? menafsirkan Baca ini, baca ayat ini. ini secara letterlek Baca, saja. baca, Kamu baca, tak baca. memahami Ya, baca. makna. Ya, baca ayat kau, baca. Makanya jangan kau samakan ayat Alkitab dengan ayat Dibaca. Ini pakai 2 akun nih. Alkitab Diba- itu. ah? Uni pakai 2 akun, nggak bisa ya? Ya udah satu aja nggak apa-apa. Aku turun nanti yang ini, aku ganti satu akun. Kau baca ini dulu. Baca. Kau bilang besar hawa nafsunya. Biji pelernya yang besar. Kau tengok. Aduh, pantasan kok. Apa yang besar Makanya itu? Sinander
Yang sebesar punya keledai apanya itu? Bijinya yang atau sok nafsunya? pintar, dan kamu ini juga ternyata nenek-nenek gak ada otak. Yang kayak kok nyerang pribadi, nggak mampu menjelaskan langsung nyerang pribadi gitu. Karena kamu kan secara pribadi kan memelintir Alkitab. Coba teman-teman perhatikan ya, Iya. nggak mampu Kamu menjawab secara nyerang pribadi memelintir Iya. Alkitab. Makanya Jadi kalau seandainya Roh Kudus kau nggak kamu mampu ini kan menjelaskan, tukang kau suruh keluar dari badan pelintir. kau, biar kau sama aku berhadapan. Jangan aku yang menghargai Roh Kudus kau di sini. Masa aku yang ngajarin Roh Kudus kau di sini? Aku cuma nanya, apa hikmahnya Tuhan kau Parah kau, mengutamakan biji nenek. peler sebesar punya keledai? Makanya saya sudah jelas. Apa hikmahnya? Ini Apa hikmahnya Tuhan kau teguran. mengatakan biji peler sebesar punya Oke. keledai itu gunanya Baik, apa? jadi gini, hikmatnya dari ayat ini Apa kita hikmahnya? belajar, kita belajar Belajar jangan apa? belajar untuk tidak punya nafsu menyembah kepada berhala-berhala. Ya. Itu jadi disampaikanlah biji pelernya sebesar Ya, punya keledai. Jadi hikmahnya adalah supaya kita jangan menyembah berhala, tapi Tuhan kau menceritakan biji peler segede punya keledai gitu. Makanya jadi orang itu pintar, jadi nggak tersesat kau terus. Karena aku pintar makanya aku nggak jadi Kristen. Nah, Kau iya. pikir ada hikmahnya ini? Ini Kau bukan hikmah, pintarnya ini dari ayatnya. mana? Kau tahu nggak? Baca Al-Quran iman nenek. naik, baca ini imin naik, tahu kau? Nenek. Baca Al-Quran Fahri iman Hamzah naik, baca sendiri. kitab kau imin orangnya naik. Fahri Hamzah Tahu kau? sendiri dan Buya Sakur berkata bodoh tentang ini. kalian nggak pintar-pintar. Iya. Kalau kalian tahu, pintar dunia kita maju. tanya sama kau dulu. Nenek Rifa, Udah, dengar. Tuhan kau pintar nggak? Nenek Rifa. Tuhan kau pintar nggak? Ya aku tanya Nenek Tuhan Rifa, kau pintar nggak? kalau kalian pintar, Tuhan- dunia iya. maju dan dunia Tuhan aman. kau yang pernah jadi anak-anak dan jadi kakek-kakek pintar nggak? Kau Gimana pikir ya, Tuhanku itu, kau pikir Tuhan kau yang itu pernah kayak- jadi bocil Hmm. dan pernah menjadi lansia itu pintar atau bodoh Tuhanmu? Ayo jawab. Coba Yesus sampai umur berapa tahun? Yesus itu Hah? pernah jadi lansia. Ini aku tunjukkan kau di kitab Daniel. Ye- Tuhan kau pernah duduk di Yesus kursi sampai roda umur ini. berapa tahun? Hah? Tuhan kau pernah jadi lansia. dengar, Ini ada kan lanjut 800 usia orang, Tuhan hampir kau. 900 orang dengar nenek-nenek mengatakan bahwa Tuhan Yesus kau itu pernah jadi lansia. Dia itu nggak Tuhan tahu kau pernah Yesus jadi umur lansia. berapa. Nah ini membuktikan bagaimana seorang Nih, muslim kutanya kau dulu. itu BODOH. Gini nih kau baca nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar. Ini orang Tuhan lansia duduk di kursi roda. Ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Lanjut usia di situ, menurut kamu umur berapa? Mana aku tahu, nggak peduli aku, yang penting lansia. Tuhan Menurut tahu. kamu itu firman di Daniel itu Apa urusannya? Apa urusannya sama aku kamu umur dengar, Tuhan? kamu Kamu yang dengar. kutanya ini. Itu Kalau kan- kau bilang aku nenek-nenek, Tuhan kau kan pernah jadi lansia, makanya aku tanya. Kau bilang kan aku nenek-nenek BODOH, aku tanya, Tuhan kau yang pernah jadi bayi dan lansia itu? Baik, kau dengar dulu. Aris. Kau dengar. Bang Aris. Tanya Ya, dulu. ya. Aris. Pasti Saya tanya, Tuhanmu pinter otaknya nggak? ini nggak bisa. Nggak menerima. bisa. Tanya, Tuhanmu pinter nggak? Saya tanya, Tuhanmu Maka- pinter ya, nggak? karena mereka sekarang ini mulai Kan bilang aku mencret. botol. Ah, Tuhanmu pinter Mulai nggak? mencret sekarang. Makanya curhat kepada umatnya. Sirifa lihat tadi Nandar mencret, Kenapa curhat. kau ragukan Tuhanmu? Kenapa kau ragukan Tuhanmu, ha? Kenapa kau ragukan Tuhanmu? Siapa yang Cuma meragukan pertanyaanku, Tuhan Tuhan kau kami? pintar, makanya ku tanya, Iya. Tuhan kau pintar nggak? Ku tanya, Tuhanmu pintar nggak? Pintar, pintar, Lah pintar lah. pintar dia. Pintar. Nah, pertanyaanku, dia bisa mengampuni dosa nggak tanpa mati? Bisa nggak Tuhanmu mengampuni dosa tanpa kematian? Hei, kan kau bilang Tuhanmu pintar, maka aku tanya, bisa nggak Tuhanmu itu mengampuni dosa tanpa kematian? Nggak bisa lah. Harus mati. Assalamualaikum. Oh berarti nggak bisa Tuhan kau mengampuni dosa tanpa kematian? Waduh, ada ternyata yang nggak bisa dilakukan Tuhanmu ya, Mak Jang. Oke gini Tuhan yang pintar ini. Tuhan yang pintar adalah Tuhan yang tidak mampu mengampuni dosa tanpa kematian gitu. Waduh Mak Jang. Oke, Gini nih, kayak gini, Rifa, Tuhannya aja kayak gini, apalagi umatnya. Rifa, kau dengar. Gini nih,
Jadi kayak gini nih, Tuhannya aja begini kualitasnya, lalu tiba-tiba umatnya nggak mau Oke, pinter. boleh saya ngomong sekarang? Tuhannya saja tidak mampu mengampuni dosa. Saya belum selesai dengan kawanmu dulu, ganti-gantian lah. Siapa yang mau Oh ya, hadapi? boleh. Kan Boleh. kalian bilang, saya tanya, Boleh. kau kan menyerang pribadiku, kau bilang aku TOLOL, kau bilang aku nenek-nenek, lah Tuhan kau pernah jadi lansia, apa masalahnya? Nah, Tuhan kalian pinter nggak? Kau bilang iya, Tuhan kau pinter, makanya aku tanya, bisa nggak Tuhan kau mengampuni dosa tanpa kematian? Nggak Sudah. bisa ternyata. Sudah. Oke, sebentar. Jawab, silakan jawab. Saya boleh jawab? Oke, baik. Sebelum Yesus metong, dan ketika seorang perempuan ya berdosa, di situ Yesus katakan bahwa dosamu telah diampuni. Itu sebelum Berarti dia bisa Tuhan metong. mengampuni. Sebentar. Berarti sebentar. bisa Tuhan mengampuni. Sebentar. Iya. Berarti bisa. Jadi, Nah, orang pintar, orang sebentar. pintar kalau bisa mengampuni, ke orang pintar nih ya, ini orang pintar nih ya. Kalau ada jalan yang mudah, dia ngambil yang mudah atau yang sulit, orang pintar loh. Oke, baik. Aku tanya sama kau. Oke, baik. Boleh saya jawab sekarang? Silakan jawab. Baik. Jadi kalau saat itu Yesus mengatakan bahwa dosamu telah ampuni, karena dia sebelum mati itu dia mengampuninya hanya per pribadi itu saja saat itu. Nah, ketika Bisa dia nggak Tuhanmu mengampuni dosa? Sebentar. Bisa. Ngapain kau jelasin lagi? Aku nggak butuh penjelasan itu. Yang penting kau sudah akui Tuhan kau bisa mengampuni tanpa kematian. Mau per paket kek, per pribadi kek, per ojek kek, per mobil kek, per bis kek, per kota kek, per desa, itu nggak ada pertanyaanku di situ. Oke, Yang penting baik. ketika Tuhan Oke, kau baik. bisa mengampuni tanpa kematian. Nah, orang pintar kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan cara mudah, dia ambil jalan mudah atau ngambil jalan yang sulit? Oke, saya jawab Atau ya. jalan yang sakit? Oke. Baik, Orang saya pintar jawab. loh, aku tanya orang pintar, Oke. kecuali orang botol. Ya. Baik. Jadi sebelum Yesus metong, itu dia mengampuni. Tetapi bukan menebus. Ya. Karena apa? Manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah berada di bawah kuasa iblis. Aku nggak nanya. Makanya- Yang kutanya itu Tuhan kau bisa nggak mengampuni tanpa kematian? Sebentar. Bedakan pengampunan, mengampuni dan menebus. Apa bedanya Ya. mengampuni dan menebus? Menebus itu artinya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya sebelumnya dari Apa? tangan Yang diambilnya orang lain. apa? Oke. Yang diambilnya apa? Jadi baik. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, pure manusia itu milik Tuhan 100%. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebentar, jatuh ke dalam dosa, karena manusia itu sudah mentaati apa yang diperintahkan oleh iblis, maka manusia berada di bawah kuasa iblis. Karena itu Yesus Berarti kata, sebelum Yesus mati, harus- seluruh manusia punya iblis waktu itu. betul, semua manusia berada di Jadi bawah Musa kuasa itu iblis. punya iblis waktu itu. Jadi Musa di bawah kuasa iblis, Ibrahim di bawah Berada kuasa di iblis. bawah kuasa iblis. Musa, Ibrahim, Daud, Yakub di bawah kuasa Semua iblis waktu itu. manusia, siapapun itu. Berarti kau akui kalau iblis pernah berkuasa. Ini Berapa tahun berarti- lamanya iblis berkuasa? Kok ketawa? Aduh, Berapa tahun nenek. lama? Mana lebih lama? Kuasa Yesus atau kuasa iblis? Iblis berapa Saya tahun itu kira- berkuasa? Sejak kira- dari Adam sampai Yesus lahir sekitar berapa ribu tahun itu? Lama ya? Yesus Saya berapa kira- tahun berkuasa di dunia? Saya kira kalau Anda ini sudah nenek-nenek lebih berhikmat. Nggak apa-apa, saya nenek-nenek. Saya lebih nggak mau punya Tuhan yang lansia. Kalau manusia lansia wajar, karena dia bertumbuh, berkembang, dan mati. Saya yang nggak mau, saya Tuhan lansia, baru saya jijik. Tapi kalau manusia Jadi, lansia oke, wajar. Kamu punya Tuhan. Saya tidak lagi menjelaskan Saya tanya Tuhan dulu. saya. Kau yang kutanya. Kenapa Kamu lari punya dari Tuhan? tanggung jawab menjawab? Nggak, Sudah mulai kamu punya nggak Tuhan? mampu menjawab pertanyaan saya. Kamu Sudah punya mulai Tuhan blunder, nggak? udah tahu. Ya, enggak. Oh, Saya tentu tanya dong, kamu. saya punya Tuhan. Oke. Kamu punya Tuhan nggak? Iya dong, saya punya Tuhan. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah. Jadi Tuhanmu yang bernama Allah yang baru muncul abad ke-7 itu. Sejak kapan Allah muncul di abad ke-7? Memang Tuhanmu yang dilahirkan abad Ya, pertama. Kan baru diperkenalkan Muhammad abad ke-7. Abraham itu, Ibrahim juga Tuhannya Allah. Adam Tuhannya Allah. Di mana? Di mana? Di mana? Di dalam Al-Quran. Di Al-Quran. Al-Quran. Nih, Iya. ini masih Mika aja nih. Tolol. Enggak, sedikit lagi. Oke, siap. Teman-teman perhatikan ya. Tuhannya Nah, si Aris itu lansia.
Dia mengejek manusia lansia, tapi Tuhannya lansia. Ini orang Bagaimana teman-teman. Abraham itu punya Tuhan Allah? Sejak kapan Abraham Ya, sejak itu? kapan Abraham Tuhannya orang? Sejak kapan Abraham Tuhannya orang? Oke, Tuhannya Abraham siapa? Allah. Allah. Di mana tertulis di kitab Taurat bahwa Abraham itu menyembah Allah? Di mana Mana ada tertulis? kitab Taurat? Emang kitab Taurat masih ada? Blow on, pendeta blow on nih, pendeta blow on. Enggak, memang masih ada kitab. Tunggu, emang masih ada kitab Taurat? Kau sudah mention, kau sudah jangan mention dari mana? Jangan kabur. Jangan kabur, dijawab. Jangan ketawa terus kabur, Bentar, Jangan kabur. Apa? Omar Mana Rifal, kitab Taurat yang asli? Saya tanya, memang masih ada kitab Taurat? Adalah. Mana? Kejadian keluaran imamat bilangan ulangan yang ada sekarang, yang terjemahannya ke segala bahasa yang ada di dunia ini, aslinya itu masih ada. Ya, Mana aslinya? Mana aslinya? ya ada lah di museum-museum di Israel sana ada. Di museum apa? Di museum apa adanya? Ya sudah, kau ke Israel dan kau cari. Berarti kau bohong. Kau pikir kau bisa Kau tipu-tipu bohong. kami di sini? Tidak ada sama sekali. Sementara. Teks Mesorah itu baru muncul di abad ke-10. Jangan kau tipu-tipu saya. Udah mulai. Keluarga kau Mesoret kacau. menerjemahkan kitab itu kembali, merekonstruksi ulang kitab kau itu ya dari teks Septuaginta yang dituliskan di zaman Raja Ptolemy di abad ketiga. Dan kau tahu nggak itu? Penulisnya aja kau nggak tahu siapa. Kau nggak tahu. Jangankan kau, Paus Vatikan aja nggak tahu. Athanasius nggak tahu. Tuhan kau pun mungkin nggak tahu siapa penulisnya. Jangan kau tipui kami lah. Nggak ada kitab Taurat itu. Loh, batu yang dipegang Musa saja tidak ada lagi. Pintar sekali Loh, kau batu jual yang dipegang obat buat Musa umat. tidak ada. Kutanya sama kau, loh batu masih ada nggak? Rifa, pintar sekali kau jual obat. Inilah Kristen. Kalau Nah, sudah mulai tergesa Nadar dengan yang tidak jago mampu jual obat, menjawab, sekarang mulai obatnya serang udah nggak pribadi. laku lagi. Ketika Dan sudah tidak mampu tanda-tanda menjawab, orang lain kalian dibilang akan nenek-nenek, kiamat itu nandar sudah lain sangat dibilang besar. dia bubuk. Padahal dari tadi lo dia udah blunder. Kau bilang Taurat masih ada yang asli. Kau bilang di museum mana? Jangan ngibul kau di sini. Nggak ada. Aku yang memastikan nggak ada kitab Taurat yang aslinya. Kalau ada aku beli 1 miliar. Kalau nggak ada, lebih aku jual ginjal, jual jadi kalau duitku nggak ada, aku jual ginjalku untuk membayar kau. Kau temukan kitab Taurat yang asli sama aku. Buat sini. Jangankan ginjal kau mau jual seluruh hidupmu pun nggak laku lagi. Nggak masalah laku enggaknya, demi untuk membayar pembuktian kalau masih ada kitab Taurat yang baru, ku jual ginjalku, kan gitu ku bilang. Ini orang nonton banyak loh. Kau tunjukkan di mana, di museum mana kitab Taurat yang asli ada. Menipu kau. Kristen mentang-mentang boleh berbohong dalam segala hal. Nipu kau. Bukannya kalian boleh Kau menipu. tipu kau. Kami tidak boleh menipu. Kami boleh berbohong dalam 3 hal. Tidak menipu. Kalau berbohong dalam segala hal itu Paulus berbohong itu mengajarkan, sama kalau nggak karena dengan menipu? dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Berbohong. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Berbohong aku dan menipu dihakimi. itu sama nggak maknanya? Berbohong dan menipu sama, tapi kami bukan menipu seperti kalian itu mengajarkan agama. Kami berbohong Oke, itu untuk menyelamatkan orang Yahudi. Contoh, orang Islam Albania di abad ke-16 itu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari serangan anak-anak Theo seperti kalian yang dari Jerman, dari Nazi ini. Di abad ke-16, orang-orang Yahudi itu diserang sama Nazi Jerman. Maka orang-orang Yahudi lari ke Albania. Di Albania itu mayoritasnya Islam. Maka orang Albania berbohong kepada pemerintah mengatakan bahwa saudara Yahudi mereka itu adalah Islam. Diberikan dokumen palsu kepada pemerintah untuk menyelamatkan orang Yahudi. Kau tahu berapa jumlah yang diselamatkan? Hampir kurang lebih sekitar 1.500-an orang, kurang lebih segitu. Sementara yang dihabisi nyawanya oleh karet tank 6 juta jiwa. Kau ngaku pula kau agama kasih. Kelakuan kau tuh, kelakuan kalian tuh. Depan kami jangan kau bohong-bohong. Jangan nipu-nipu depan kami. Nggak mempan kau nipu-nipu. Kami bukan orang botol yang bisa kau tipu-tipu. Kau tipui aja orang di gereja sana. Sejak kapan ada Pingsan Taurat? dia. Ini kalah debat terus sampai ganti nama jadi Aris, namanya si Kingdom, ini pendeta, namanya pendeta. Iya, tahu. Siapa ini? Pendeta. Endang Sunandar. Ini akun saya yang satu, karena akun saya yang satu yang besar itu. Udah diam. Nggak usah banyak Ini- cerita. Dengar baik-baik ya Kristen yang naik ke kemal kami ya. Kalau kalian minim literasi tentang sejarah agama kalian, sejarah perjalanan agama kami, nggak usah banyak bacot kalian. Habis kalian depanku. Kau aja nggak paham sejarah agamamu dan sejarah diam nabimu. dulu.
Kok nggak tahu Emang kamu pula tahu aku apa sejarah tentang nabiku? sejarah agama dan nabimu? Kok nggak tahu nggak aku sejarah nabiku? Kalau Nabiku, kamu Nabi tahu, Muhammad SAW, hari kelahirannya saja kami tahu. Rifa, Tuhan kau tahu nggak hari Rifa. lahirnya kapan? Rifa, Diam dulu. Kita yang kecil aja deh, nggak usah jauh-jauh. Uni Hari tanya kelahiran ini Nabi sama pendeta ini ayat Apa ini? Mazmur 82 nomor 1 ini apa maksudnya pendeta? Tuhannya kan banyak. Bisa nggak jelaskan ini? Tuhannya kamu mau? banyak. Bentar, saya buka ya. Ini tandanya Tuhannya banyak, Mika. Dia udah diselamatkan si Mika dari tadi udah babak belur. Enggak, aku mau cocokin nama Edis, cocok nggak dia sama Edis gitu loh. Kata Edis, Yesus punya Tuhan, Tuhannya banyak. Bukan, tentang Mazmur 821 ini sama nggak sama Edis dia? Aku ada rekaman video Edis, sama nggak sama Edis pernyataan dia? Maksudnya mas sama Iris apanya? Coba kau tafsirkan ini Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Banyak Allah di sini. Ya. Kamu tahu nggak di situ akan ada tulisan para Allah itu kan Allah kecil itu ya. Allah kecil itu siapa? Ya, kepada dewa-dewa asing. Kepada Ini beda nih udah sama Edis ini. Sama Edis beda. Edis mengatakan ini malaikat loh. Ini malaikat. Dia bilang dewa-dewa parah. Emang kalian nggak kompak kalian ya. Edis TV mengatakan ini adalah malaikat. Ini si Aris mengatakan dewa-dewa. Kali kok Mika, berisik kali kau. Konsili lagi. Aku ada rekaman video ini. Dia apa? Memang benar ternyata nggak kompak loh. Edis TV sama pendeta aja nggak kompak. beda penafsir. Edis TV ini mengatakan ini adalah Allah, ini adalah malaikat. Bahkan katanya sebentar, saya baru buka ininya, ini Alkitabnya sebentar. baru buka. Di telepon Edis. Aduh, turun. Ini bentar. Ini saya lagi ditelepon istri saya untuk jemput dia. Jadi bentar saya bukakan ya, saya jelaskan ya. Karena ini saya baru buka ayatnya. Tadi udah kebuka, aku baru buka. Tadi udah kebuka bilang. Emang kalian ini asli kalian tuti kalian. Memang kalian tuti lah, tukang tipu kalian semuanya. Baik. Jadi mana daripada ayat ini Allah yang pertama itu disebut ada Maha Tinggi itu YHWH ya, atau Elohim, kata Ibrani-nya Elohim ya. Jadi dalam itu adalah di antara para penguasa atau hakim-hakim manusia ya. Ini adalah gaya bahasa Ibrani untuk menyebut orang yang punya otoritas karena mereka mewakili Allah yang memberikan keadilan itu. Jadi para penguasa atau hakim ini merujuk kepada Allah yang kecil itu. Nah nipu lagi. Kau merujuk ke bahasa aslinya. Kau buka dulu bahasa aslinya. Allah yang itu jatuhnya ke Elohim juga. Masa Elohim juga? Kau buka bahasa aslinya. Elohim itu merujuk kepada Allah Yotefafe, Allah yang besar. Karena itu Ya Allah yang kecil ini ke Elohim juga. kecil itu tidak merujuk kepada Elohim. Kalau aku buka macam mana? Aku buktikan ya. Hanya merujuk Nih, aku buktikan. Ya. Mazmur 82. Nih, kau bohong. Mazmur 82 itu merujuk ke Elohim juga.
Mazmur 82 nomor 1. Emang kalian nipu? Kalau nggak nipu nggak Kristen kalian. Oke, bentar saya jemput istri, nanti Oh, kita naik. tunggu dulu. Ini gue buktikan dia kabur. Sebentar. Saya mau jemput istri. Saya naik lagi. Ketemu lagi ya. Nandar. Kau siap-siap Nandar ya. Kabur. Kabur. Udah 4 orang ku tanya ini. Beda loh 4-4-nya. Ini yang keempat pendeta loh. Berbeda loh teman-teman. Ya, Edis mengatakan itu para malaikat. Nah, ada pendeta lagi itu kepada berhala. Pendeta ini tadi mengatakan kepada dewa dan kepada pemimpin. Memang suka-suka hati mereka, isi bibir mereka tafsir. Baru baca ayat itu dan mereka sudah menafsirkannya. Memang begitu kelakuannya. Iya, beda-beda. Iya. Heran aku orang ini. Tuh. Langsung kabur dia. Ada loh, aku mau tanyain satu lagi, ada ayatnya loh. Tapi nantilah itu. Memang Edis kemarin mengatakan adalah ini itu merujuk kepada malaikat karena Adam pernah dipanggil Musa pernah dipanggil Allah. Ternyata itu klaim dari orang loh. Klaim dari orang, malaikat dipanggil Allah ini klaim dari orang ini, bukan dari Elohim. Jadi ternyata memang mereka suka-suka hati mereka mentafsiri si Bible mereka. Inilah kalau nggak tahu bahasa aslinya udahlah. Kayak si apa tadi? Si Robert. Bubuk. Memang begitu kelakuan mereka. Nggak ada lagi ya, Oten mau naik ya. Mau tanya lagi ayat yang lain ini loh. Mana ini? Nggak ada loh ini. Warukus. Subhanallah. Warukus. Subhanallah. Islam Kristen. Hayalan saja. Kayak gini loh kelakuan Oten. Kau tuh mewakili Kristen naik ke atas loh. Sesungguhnya anak Warukus, aku mau nanya mamu Warukus. Kabur. Emang gitu doang itu kemampuan mereka. Nggak ada kemampuan mereka memang. Memang mereka nggak pernah bisa loh membela agama mereka, membela Tuhan mereka ya. Karena memang contoh aja tadi naik ke sini. Coba lah naik ke sini, diskusi baik-baik. Bos Tembelek. Assalamualaikum, Bos Tembelek datang ini, Boni. Saya selalu, Tante, saya selalu, Bang Yonandar. Jangan apa namanya itu diskusi lintas buku. Cari coba yang di depan sana itu di atas langit gitu anunya itu. Biar mereka langsung langsung. Kalau di buku terus itu kayaknya dia tuh solah-solah terus itu Bang Tante tuh. Kalau di atas Nabi Adam. Bang, abang ngomong apa bang? Kami nggak ngerti bang.
Kita nggak ngerti. Coba abang ngomong apa sih? Nggak ngerti, nggak paham. Mbak Uni gini, coba Bang Adam itu siapa? Penciptanya siapa? Terus siapa? Anda ini agamanya Katanya Islam apa? kan? Ya Anda agamanya apa? Ngomong-ngomong sama siapa itu? Hah? Kamu agamanya Ngomong sama apa? TikTok ini. Kamu agamanya apa? Saya Islam, Mbak Nah, Uni. terus kamu yang naik ke sini mau ngapain? Ya, enggak, tunggu dulu. Terus kamu naik ke sini Ya. mau ngapain? Enggak, saya kan pantau terus Mbak Uni sama Tante. Iya, Anda ke sini naik tuh ngapain? Saya nggak tanya Anda selama ini ngapain. Yang saya tanya, Anda naik ke atas ini ngapain? Ya, ini kan sekedar kelonggaran. Kelonggaran itu otomatis kan sepi masih gitu. Ya, terus mau ngapain ke atas, Bang? Ada yang mau disampaikan, Bos? Ada yang mau sampaikan apa? Soalnya kita nggak ngerti tadi ngomong apa. Saya nggak ngerti tadi ngomong apa Anda itu. Turunin aja, Nandar. Nggak ngerti kita. Saya nggak ngerti tadi ngomong apa. Biasanya kalau Naikin yang jelas omongannya aja. Kita nggak ngerti. Susah kita nanti kita merendahkan orang lain di sini nanti. Ini jelas nggak, Uni? Tanyalah orangnya dulu. Assalamualaikum jami'an. Waalaikumsalam. Menanyakan agamanya apa kan? Jelas katanya, jelas kan? Mana aja Tron nggak pernah nampak. I have one case and then I come back to my my home. Asal sekarang lagi di Aceh nih, makanya agak nggak terlalu itu ya kemarin tuh. Sekarang udah balik ke Aceh, udah I'm have working dan fokus untuk berdakwah insyaallah. Amin. Gimana? Tengok si RK. Ingat teman, yang ngalahkan. Kalau kalian siap basmi herder, saya akan comeback. Saya balik. Yang rabias itu siap gak kalian gigit balik? Saya tanya kalian ini, supaya saya merasa ada kalian juga di belakang saya. Jejak digital, bos. Saya satu-satunya apologet Kristen yang kalahkan Juma. Ya. Jadi kalian bilang saya nggak akademis, DM saya dan kata-katain saya. Ingat teman, yang ngalahkan Juma itu saya. Orang yang kau bilang cengeng ini yang kalahkan Juma. Muka Kristen itu kembali. Kalau kalian mau saya kembali berapologet, saya kasih challenge kali 5. Balik gigit herder yang nyerang saya. Bisa? Kalau kalian siap basmi herder, saya akan comeback. Saya balik. Yang rabias itu data mereka tuh semua sudah NPD, teman-teman. Narcissistic Personality Disorder. Dan itu juga dialami oleh beberapa orang Islam dan saya saksikan itu. Dan saya dulu pernah hampir NPD, tapi ada beberapa orang yang mengingatkan. Ada orang yang menampar saya dengan kata-kata. Saya tersadar pada waktu itu bahwa betul orang yang tadinya bukan siapa-siapa dipuji oleh 10 orang saja itu berbahaya loh buat dia, apalagi dipuji oleh ratusan bahkan ribuan orang. Makanya Eksikudis TV itu merasa setiap omongannya benar karena dia banyak yang support, apalagi dia merasa ada Tuhan dalam dirinya. Sama seperti si RK, dia mengaku mengalahkan Bang Zuma. Makanya dia merasa jauh lebih baik daripada Edis dan yang lain. Maka kalau ketika dia direndahkan, dia nggak terima. Ciri-ciri orang NPD, dan ini tidak boleh ada pada diri orang Islam. Jadi sebenarnya RK ini berhenti bukan karena diserang Kristen saja, tapi dia merasa bahwa dia sudah mengalahkan Bang Zuma, harusnya dia yang lebih unggul daripada Edis TV. Kelihatan kok. Kelihatan, kita bisa melihat mereka, cara mereka itu buat apa tuh kita tahu. Coba kalian bayangkan, Lina Wijaya dulu numpang pansos sama Mikana. Setelah Mikana dapat duit dan dia tidak, akhirnya dia serang Mikana. Kalian lihat si Yuli juga begitu. Muncul-muncul ke Edis TV untuk pansos di awal. Tapi lihat nanti, perhatikan. Perhatikan nanti dia akan saling gigit juga.
Dan ini yang tidak boleh ada pada diri umat Islam. Saya pernah melihat, makanya saya bilang, kalian umat Islam, kalau kalian nggak dinaikin di koma manapun, kalian nggak berhak marah. Kalian bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Jangan merasa hebat sudah mentang-mentang ada followersnya jadi apologet. Ini sama seperti ini nih, oten-oten begini. Rasa udah hebat. Saya itu pernah minta naik di koma sesuatu komal pembuka komal, dan bahkan di bawah naungan Mesia. Maksudnya di bawah diberikan tunjangan oleh Mesia sekarang ini. Apa bedanya kita dengan oten-oten ini? Ketika kita tidak diterima di satu tempat, lalu kita langsung nggak suka gitu loh. Itu saran saya ya. Jadi nggak usah tiru oten-oten ini dengan ke-NPD-an mereka. Cukuplah oten aja yang NPD. Ingatlah, Islam itu diajarkan untuk tawadu. Kita tuh bukan siapa-siapa. Nandar bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Bang Zuma bukan siapa-siapa. Kita itu cuma sampah-sampah ulama. Kita tuh cuma sendal-sendal jepitnya para ulama. Kita ini ada karena kita nggak mau ulama kita berhadapan dengan anjing-anjing liar kan begitu. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin ada yang ngerasa kalau dia adalah bagian dari orang-orang yang kudus mungkin. Ini ketika sedikit marah baper gitu. Bedakan kita teman-teman, ini kelakuan, perhatikan baik-baik. RK ini dapat support beberapa orang aja, nanti akan menghujat lagi. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, lihat aja nanti. Ini cuma perkara donasi aja. Di perkara uang kurang dapat aja ini. Dapat lagi supportnya nanti, seperti yang Nandar katakan, bakalan. Kan dia sudah kasih kata-kata ini. Saya akan comeback lagi, dengan catatan. Support dia. Nih cuan, duit. Jadi kalau mereka begitu, kita jangan begitu. Kalau penonton kalian cuma 300, saya orang pertama yang membuka dialog lintas agama. Penonton saya itu lebih banyak dulu. Cuman ketika nonton cuma 200, kenapa saya harus berhenti? Tetap harus jalan. Kenapa? Tujuan kita adalah dakwah. YouTube saya itu dismonetisasi 1 tahun. Tapi saya tetap live kan. Kenapa saya harus live kan? Yang penting apa yang disampaikan. Gitu. Jadi jangan pentingkan kita. Kalau memang rezeki itu untuk kita, dia akan lewat dari pintu manapun menemukan kita, dan kita pun akan menemukannya. Jadi ini yang kita belajar dari bagian. Kita perhatikan aja RK ini, bisa jadi lebih jago menghujat lagi setelah ini nanti, bisa lebih parah lagi. Lihat aja nanti kalau tidak percaya. Kenapa? Karena belajar dari si Robert Lele itu penonton dan juga gift yang diterima dia ketika menghujat Islam itu ngeri banyak sekali. Nah, makanya kalian lihat si Kiamat sudah mulai buka kamera kan? Dia sudah lihat. Ketika dia buka kamera untuk menghujat, akan banyak support donasi untuk dia. Saya Nandar dari dulu, dari mulai tidak ada filter TikTok, kita udah buka kamera dari dulu. Kalian bisa lihat wajah lalu saya, wajahnya Nandar dulu. Kita bisa dilihat karena kita dari awal tuh buka kamera. Karena kita nggak peduli. Kenapa kita berani? Karena kita meyakini apa yang kita sampaikan benar dan kita bisa bertanggung jawab dengan omongan kita. Tapi kalau mereka sedikit donasinya, buka kamera. Setelah buka kamera, ya kan? Karena jarang-jarang diskusi, karena apa? Sibuk cari duit, ya kan? 2 shift kerja ya, sebagai pengasuh bayi, ya kan? Tapi songongnya minta ampun. Nah, anak Teos tuh gitu, miskin aja songong, apalagi mereka tuh punya duit. Nah, baru diikuti sama si Robert Lele. Jadi pesedikit nggak laku sama sekali Robert Lele. Tapi ketika buka kamera dengan menghujat, dapat duit, dapat nama di kalangan mereka. Sekarang diikuti sama siapa? Kiamat. Udah mulai buka kamera? Sudah mulai, walaupun masih pakai topeng ya. Inilah kelakuan anak-anak dewa, di mana mereka itu motivasinya adalah menghujat untuk mendapatkan uang. Mereka mensupport menghujat kalau kita mensupport para apologet kita berilmu. Seperti itu, teman-teman ya.
Begitu. Silakan lanjut yang lain. Dan gini Uni, mereka ini botolnya ampun ya. Apa kadang aku tuh bener ya kata Allah ya. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wallahum adzabun adzim. Jadi sehebat apapun, mohon maaf ya, sehebat apapun kebenaran yang kita sampaikan, mereka itu nggak peduli. Dan tolak ukur menang kalahnya itu PK. Kalau kita kalah PK, wah nandar bubuk, kalah PK debat. Loh, ini kok jadi ke PK? Aku tuh gak habis pikir otak ini gimana ya, otaknya ini ada apa enggak sih? Ini merasakan itu enggak? Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.